teman-teman boleh kita hari ini. Oke, baik. Gimana kabarnya ini adik-adik teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga semangat ya. Baik, Bu. Baik. Ya, terdengar jelas ya suaranya ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Mbak. Buat kita semua. Teman-teman, apa kabar semuanya baik ya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti webinar hari ini dengan semangat, dengan antusias yang sangat luar biasa. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman, mari kita buka webinar kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sampai selesai dengan membawa banyak inspirasi untuk teman-teman semua ya. Baik teman-teman, kita buat kesepakatan dulu gimana? Nah, saya mau izin nih sama teman-teman, saya akan panggil teman-teman semua dengan kata sahabat dermawan. Nah, ini menjadi doa kita bersama, semoga saat ini sampai di masa yang akan datang, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya. Nah, insya Allah, sahabat dermawan, saya mulai dengan sahabat dermawan. Hari ini kita akan mulai webinar dengan ada beberapa aturan. Yang pertama, teman-teman boleh hidupkan videonya. Lalu di-mute audionya supaya kita bisa interaksi, kita bisa melihat teman-teman di sini dengan semangat yang luar biasa. Insya Allah ya. Oke, saya tunggu teman-teman untuk hidupkan videonya ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah kita ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Wahyu nih, Kepala Sekolah dari SMP IT Insan Harapan. Selamat bergabung Bapak. Ya, sama-sama. Selamat bergabung. Semoga bisa menikmati acara hari ini ya. Ya, amin, amin. Juga yang sangat luar biasa antusias. Lalu yang saya hormati juga kepada Kak Sherly sebagai narasumber kita hari ini yang insya Allah sebentar lagi akan hadir. Dan yang kami banggakan adalah teman-teman dari SMP IT Insan Harapan dan sekolah-sekolah hebat dan dermawan lainnya. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi kita untuk terus melakukan hal-hal kebaikan. Insya Allah ya teman-teman. Baik, dengan sangat antusias sekali teman-teman hari ini, saya Fitriyanti yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai dengan selesai nanti. Semoga kita bisa bekerja sama ya teman-teman ya, untuk menyukseskan acara hari ini. Baik teman-teman, untuk memulai pagi ini yang penuh berkah, yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Fajar. Kepada Ustadz Fajar kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahul khair kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Sebelum memulai agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita menyimak tilawah Al-Quran
Surah Al-Fussilat ayat 30 sampai 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang
yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah kita dengarkan, semoga membuat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Fajar. Nah, selanjutnya teman-teman, kita sudah mengetahui bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Bangsa kita sedang terpuruk, berduka karena banyaknya bencana yang menghampiri saat ini. Nah, teman-teman, kita akan putarkan video bencana yang mana saat ini kondisi saudara-saudara kita yang ada di lokasi bencana. Semoga ini bisa menggerakkan hati-hati kita dan menciptakan kita menjadi pribadi yang dermawan agar kita peduli terhadap sesama. Baik, teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sahabat dermawan semuanya. Sudah kita lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana yang memang sangat membutuhkan ulur tangan kita. Jika memang kita peduli terhadap sesama dengan memberikan
dalam memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Nah, untuk saat ini kita sedang melakukan yang namanya bantuan rutin. Kita akan membuat hunian terpadu untuk saudara-saudara yang ada di Sulbar. Nah, boleh teman-teman ikuti terus channel Aksi Cepat Tanggap untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Semoga kepedulian kita tidak luntur dengan adanya pandemi ini. Kita saat ini sulit dengan pandemi, tapi kita tidak menutup kebaikan ini untuk memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Baik teman-teman semuanya, yang kami banggakan hari ini adalah teman-teman sudah hadir, teman-teman sangat antusias. Mari kita dengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMP IT Insan Harapan kepada Bapak Wahyu Setiadi Putra, STP. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Mbak Piti sebagai host pada kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertatap muka pada pagi hari ini dalam kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalahnya kita bisa memeluk agama ini hingga akhir zaman nanti. Anakku sekalian, Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang seluas-luasnya kepada pihak ACT ya, Aksi Cepat Tanggap, yang mungkin sudah beberapa tahun belakangan ini ya kita bekerja sama, ya, berikan kami kesempatan untuk senantiasa bermanfaat ya. Kita anak-anak atau kami diberikan jalan ya untuk senantiasa memberikan manfaat yang lebih luas. Tentunya ini sesuai dengan visi misi kami pada anak-anak, yaitu menjadikan anak-anak yang berakhlakul karimah, berurusan teknologi dan berpikir global. Apa itu berpikir global? Saya kira kita berharap siswa-siswi kami ini atau anak semua itu menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat ya. Tidak hanya di lingkungan lokal tentunya, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di sekitar rumah, tapi juga bagaimana manfaat itu bisa diberikan lebih luas lagi. Jadi lebih misalkan ke daerah lain yang sesama muslim, atau bahkan kita pernah juga kerjasama waktu itu kita berikan manfaat atau memberikan donasi ke Palestina, itu kan luar biasa. Jadi bagaimana anak-anak ini mengerjakan satu amalan yang kecil tapi manfaatnya bisa lebih luas lagi. Ini yang tentu kami sangat senang ya bisa diberi kesempatan oleh pihak ACT untuk bisa bekerja sama sehingga apa yang kami kerjakan tentunya bisa lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga begitu. Yang kedua, pada pagi hari ini kami juga senang ya, anak-anak diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan webinar dengan tema anak muda rebahan secukupnya, kemudian berjuang selelahnya. Ini luar biasa ya, betul. Kami juga menganggap demikian bahwa namanya anak-anak ini walaupun masa pandemi tidak menghalangi kita untuk berjuang, tidak menghalangi semangat kita untuk senantiasa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami berharap semua siswa-siswi, anak-anakku semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, memperhatikan dengan baik sehingga bisa diambil manfaatnya, dan tentunya apa yang nanti anak semua korbankan pada hari ini, tenaganya, waktunya, insya Allah Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda ya, seperti itu. Jadi yang pasti kami sangat berterima kasih kepada pihak ACT atas kerjasama yang selama ini, dan juga tentunya kami berharap kegiatan ini atau kerjasama ini tidak hanya sampai saat ini ya, mungkin kedepannya kita juga masih bisa diberi kesempatan untuk senantiasa bergabung, saling bersinergi dalam rangka membantu saudara-saudara kita semua, baik di
di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain. Dan oleh karena itu kita berharap kita ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah memberikan semangat pagi nih buat teman-teman semua ya. Semoga udah melek nih, ruh-ruhnya sudah kembali ya teman-teman untuk menyambut ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Dan jangan pernah untuk disia-siakan nih teman-teman. Nah teman-teman semuanya, saya mau tanya-tanya dulu nih kepada teman-teman. Nah, sahabat dermawan, saya mau tanya dengan siapa ya? Saya mau tanya dulu ya. Saya mau tanya dengan Mbak Muftiafa Salta dari kelas 71. Mbak, apa sih motivasinya hari ini untuk ikut webinar? Boleh dibuka mikrofonnya, Mbak? Boleh satu kata, satu kalimat, atau dua kalimat, boleh. Untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Untuk gimana? Coba, Mbak, boleh diulangin? Untuk untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini tentunya. Ya, oh baik. Gitu ya, untuk mengetahui lebih dalam tentang tema ini. Berarti ingin semangat untuk menambah ilmu itu ada di Mbak Salta ya. Luar biasa. Satu lagi deh, dengan siapa ya? Saya lihat-lihat dulu nih yang on. Jangan dimatiin semua dong videonya. Baik teman-teman, saya mau tanya dengan Mas Raffi Aditya dong dari kelas 82 ya. Mas Raffi, ada di sana? Ya, seperti oke, ada? Tidak ada ya? Dengan siapa nih? Dengan Mas Hasan Basri. Boleh, Mas? Kira-kira apa nih motivasinya hari ini ikut webinar? Apa karena disuruh Bu Tika atau Pak Wahyu? Ya, karena Mbak Shirley influencer. Oh, influencer ya, yang bisa mempengaruhi kita untuk berbuat lebih positif kali ya? Baik, Bu. Baik. Itu aja, Pak? Pak pula. Itu aja, Mas? Iya, Bu. Siap-siap, oke. Baik, teman-teman, luar biasa keinginan tahuan dari teman-teman semuanya. Antusias ini tetap kita jaga sampai akhir ya, teman-teman ya. Nah, untuk memulai sesi ini, teman-teman kita punya aturan webinar ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, teman-teman jika nanti nih ada yang ingin bertanya, boleh mulai sesinya Mbak Shirley, boleh di-chat di kolom Zoom-nya. Di kolom chat, boleh di-chat mulai dari saat ini juga nanti mulai ya. Lalu nanti kita akan pilihkan secara random ya teman-teman siapa yang kita bacakan dari pertanyaannya seperti itu. Nah, teman-teman pastikan juga audionya juga dimatikan, kecuali Mbak Shirley mau nanya atau apa, boleh teman-teman untuk ngobrol ya dengan Mbak Shirley kayak gitu. Baik teman-teman, masih bisa ya yang lain untuk diajak bergabung sebelum mulai sesi Mbak Shirley ini. Nah, sahabat dermawan, masa depan bangsa ini kan ditentukan oleh generasi muda. Karena generasi muda ini adalah ujung tombak dari kemajuan dan pembangunan bangsa. Nah, itu kita tahu bersama ya teman-teman ya. Generasi muda itu yang fisiknya kuat, pengetahuannya yang sangat inovatif, dan kreativitas yang tinggi. Benar nggak teman-teman? Benar ya. Nah, dengan seperti itu, Indonesia saat ini sudah melahirkan bangsa ataupun anak-anak muda yang hebat. Sehingga penting sekali untuk itu kita terus-menerus melibatkan anak muda dalam berbagai keputusan.
dan hal yang penting dalam negeri ini. Benar ya teman-teman ya? Nah, lalu Indonesia butuh anak muda yang seperti apa? Apakah Indonesia butuh anak muda yang gampang baper dan susah move on? Tidak ya teman-teman ya. Apakah Indonesia butuh anak muda yang bicara fakta bukan hoax? Ya benar. Nah, Indonesia juga butuh anak yang jago rebahan tapi tetap produktif berkarya. Indonesia butuh anak muda yang bisa ngelurusin hoax-hoax yang ada di sosial media. Kita yang harus memberantas hoax-hoax itu ya teman-teman. Nah, Indonesia butuh anak muda yang semangat berkarya, anak muda yang berani ngomong di depan, dan jangan cuma gibah di belakang. Oke teman-teman? Siap untuk hari ini mendengarkan webinar dari Kak Sherly? Siap. Nggak ada suaranya? Siap ya. Baik, kita Siap. sambut Kak Sherly dengan takbir 3 kali ya teman-teman ya. Gimana? 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kak Sherly, silakan untuk memberikan sesi terbaiknya, menginspirasi kita semua. Apakah Kak Sherly sudah hadir? Cek 1, 2, 3 dicoba cek. Masya Allah, Kak Sherly. Masih aja tetap cantik nih, Kak. Padahal Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Fitri, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siap, Oke. Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak Sherly. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Fitri dan teman-teman ACT, juga Pak Wahyu selaku Kepala Sekolah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali Sherly bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di pagi yang berbahagia ini. Salam hormat Sherly kepada teman-teman ACT, kepada semua pihak yang terlibat, teman-teman panitia yang di balik layar, meskipun Sherly tidak bisa lihat semua, tapi salam hormat Sherly. Yang saya hormati Pak Wahyu, selaku Kepala Sekolah SMP IT Insan Harapan, yang tadi sudah memberi kata sambutannya, kepada guru-guru kami yang hadir di sini, kepada para ustadz ustazah yang kiranya ikut bergabung bersama kita, dan yang paling kita semua banggakan teman-teman dari SMP IT, juga kiranya di sini ada yang dari sekolah lain, saya tidak tahu, tapi yang saya tahu di sini kolaborasinya adalah dengan SMP IT Insan Harapan. Kepada teman-teman ini tercatat ada kurang lebih 172 pasang mata ikut hadir bersama kita. Salam hormat saya untuk teman-teman semua, karena mau meluangkan waktunya, tenaganya, kuotanya, untuk mau bergabung di weekend yang berbahagia ini. Dan saya anggap teman-teman ini adalah anak muda di atas rata-rata. Kenapa di atas rata-rata? Karena biasanya nih, weekend, jam-jam segini, biasanya anak muda senangnya ngapain? Tidur, Mbak. Nah, Games. main games, rebahan, tidur ya kan Mbak Fitri. Nge-YouTube, apa lagi? Leye-leye, bener ya? Namanya juga weekend. Dan teman-teman mau hadir di sini, mau meluangkan waktunya untuk ikut bergabung di sini, kita diskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Saya pikir ini satu hal yang menandakan bahwa teman-teman ini adalah anak muda di atas rata-rata. Yang jelas, saya mohon izin kepada yang besar kami tak sebutkan gelar, kepada yang kecil kami juga izin tak sebutkan namanya, kepada orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, kepada para ustadz ustazah tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga meskipun weekend pertemuan kita secara virtual ini tidak mengurangi semangat dan energi positif yang sama-sama pengen kita tularkan di waktu yang berbahagia ini. Ini menarik teman-teman, karena sebetulnya tema kita hari ini adalah bicara tentang anak muda, dan tadi Mbak Fitri juga udah sedikit membahas, menyinggung-nyinggung tentang anak muda. Izinkan di sini Kak Sherly menyampaikan sedikit, kita sebut saja pemantik. Karena Kak Sherly yakin di sini ada guru
ada orang tua kita yang secara ilmu, pengalaman, wawasan itu jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Dan sebetulnya Kak Sherly juga masih banyak belajar, jadi anggap aja ini adalah pemantik untuk nanti kita sama-sama berdiskusi. Kiranya teman-teman ada yang mau menyampaikan masukan, saran, termasuk pertanyaan. Silakan nanti di akhir disampaikan melalui Mbak Fitri, kita akan diskusi. Kalau Kak Sherly bisa jawab, Kak Sherly akan jawab. Kalau Kak Sherly belum bisa menjawab, Kak Sherly akan tampung dulu sebagai PR. Lain waktu dapat kesempatan nanti main ke SMPIT Harapan, Insan Harapan, insya Allah Kak Sherly akan bawa jawabannya. Ini menarik teman-teman, karena sebetulnya bicara tentang anak muda, kita pasti bicara tentang masa depan. Betul nggak? Anak muda nggak mungkin nawarin masa lalu, anak muda nggak mungkin nawarin hari ini. Yang bisa ditawarkan oleh anak muda, itu adalah masa depan. Kita anak muda, ilmu kita masih sedikit. Kita harus akui, pengalaman kita juga bisa dibilang nggak ada. Kalaupun ada, ya pas-pasan lah. Wawasan kita juga masih sempit, sehingga yang bisa kita tawarkan otomatis adalah masa depan. Kita nggak bisa menawarkan masa lalu, kita nggak bisa menawarkan hari ini. Dan bicara tentang anak muda, ini bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Bicara anak muda, ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu. Dari timur, kita mengenal istilah yang sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak melakukan apa-apa dari sekarang, kita nggak mempersiapkan apa-apa dari sekarang, kita nggak netapin dari sekarang. Ke depan kita pengen ngelihat apa, kalaupun terjadi perubahan pada diri kita, pada orang-orang sekitar kita, pada lingkungan kita, lebih besar lagi, pada bangsa, lebih besar lagi pada agama, kira-kira kita pengen ambil bagian dalam bidang apa? Ini menarik teman-teman. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah tentang keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa, kita udah nggak bahas lagi itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan teman-teman, maka kita semua nih, anak muda, selama berani mengisi masa-masa ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Ini menarik teman-teman, karena sebetulnya kesempatan itu pada akhirnya lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang lebih bersiap. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kita semua, apapun passion, hobi, skill kita, dan ke depan kiranya profesi apa yang akan teman-teman ambil, tidak ada masalah, tapi tipe kita cuma dibedain jadi 4. Pertama, satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis akan nyaris menjawab, teman-teman kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Manusia pesimis akan menjawab, udahlah, Kak Sherly, itu mereka aja lah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita ini apalah, cuma bukan Astor. Teman-teman kira-kira nih, dalam kurang lebih 5-6 tahun ke depan, saat teman-teman berubah nanti statusnya dari siswa ke mahasiswa, kira-kira teman-teman bakal ambil spesifikasi ilmu dalam bidang apa, di jurusan apa, kira-kira nih, di universitas mana, kira-kira di provinsi apa.
Udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah, mereka yang duluan berpikir ke arah sana adalah mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia kedua ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman kira-kira 10-15 tahun ke depan, teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah Kak Ser, itu nanti bagaimana kondisinya saja. Teman-teman kira-kira 6-7 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kala itu sedang kuliah, kira-kira spesifikasi bidangnya apa? Manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab, ya udahlah itu nanti bagaimana orang tua dan guru-guru kita mengarahkan saja. Tapi kalau manusia realistis, teman-teman, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tapi kalau manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu mensupport apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau kali hidup, umur kita singkat habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita gak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Maka manusia-manusia optimis akan nyaris melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Manusia-manusia optimis akan melihat dari sudut pandang yang positif. Sekarang bolehlah kita adalah siswa SMP. Silakan teman-teman isi sendiri kiranya saat ini sedang duduk di kelas berapa. Tapi 10-15 tahun ke depan karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal udah ada 2 sekolah. Masing-masing sekolah kita udah ngasih beasiswa di wilayah kita minimal untuk 10-20 anak. Kita pengen ngelihat angka anak-anak yang harus putus sekolah per tahun itu berkurang. Gak usah banyak-banyak, 5% aja per tahun. Amin. Kak Ser, fokus kita bukan dalam bidang itu. Fokus kita dalam dunia entrepreneur. Sekarang kan lagi viral di tengah anak muda. Jadi entrepreneur muda. Dan go get it. Sekarang bolehlah kita adalah siswa. Tapi 10-15 tahun ke depan, kita udah punya usaha kita sendiri. Di bawah usaha kita silakan teman-teman yang tulis kira-kira berapa omset per tahunnya. 5M, 7M, 10M per tahun starting point-nya. Kita udah membuka lapangan kerja untuk teman-teman seumuran kita kala itu minimal 20-25 orang. Kita pengen ngelihat angka pengangguran di Indonesia berkurang. Minimal 10%. Amin. Teman-teman tipikal manusia kayak begini, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin, mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia kayak begini, teman-teman, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tapi kalau manusia yang keempat ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang hidup kita ini harus kita akui, mau nggak mau, suka nggak suka, itu terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai siswa, ada namanya aturan sekolah. Kita harus hadir jam berapa, ngerjain tugas, meskipun sekarang secara online, tapi tetap ada ya. Nanti selesai dari siswa, kiranya di rumah ada kakak-kakaknya yang mahasiswa, teman-teman silakan tanya. Sebagai mahasiswa nanti ada namanya aturan kampus, aturan universitas.
Umur 17 tahun teman-teman dapat KTP resmi menjadi warga negara Indonesia, ada namanya aturan negara. Apalagi kita negara hukum. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial. Norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial di Indonesia beda dengan norma sosial di Eropa. Norma sosial di Eropa beda dengan norma sosial di Timur Tengah. Norma sosial di Timur Tengah beda dengan norma sosial di Jepang. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Itu justru yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu, perubahan. Dua, pembaharuan. Teman-teman, nggak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah tangga ketiga. Optimis, pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Benar nggak? Selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, melihat, menemukan solusi, membaca lingkungan sekitar. Mindset kita diarahkan untuk berada di tangga yang mana. Ini menarik, teman-teman. Zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, pelan-pelan akan mundur ke belakang, diam di tempat. Mantan Presiden Amerika, Benjamin Franklin juga pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Mereka diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, terus apa yang ngebedain kita nih yang hari ini dengan kita sebutlah 3 atau 2 tahun yang lalu? Saat sebagian besar dari kita, khusus untuk teman-teman di SMP IT, saat itu masih menggunakan rok atau celana merah. Merah putih, masih jadi siswa SD. Apa yang ngebuat kita berbeda antara kita yang sekarang dengan kita 5 tahun ke depan? Mindset-nya kah? Bijaksananya kah? Ilmunya kah? Skill-nya kah? Networks-nya kah? What makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Karena dalam mengisi masa-masa ini, teman-teman, sebetulnya kualitas kita sebagai manusia itu cuma dibedain jadi 4. Pertama adalah mereka dengan standar baik, a good one. Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Di tangga ini, kita nggak perlu ngebandingin diri dengan orang lain karena nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti beda. Terlalu banyak ngebandingin diri dengan orang lain pada tangga ini malah ngebuat kita insecure dengan diri kita sendiri, dan lama-lama kita malah nggak bersyukur dengan apa yang udah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada diri kita. Ayo kita sama-sama lakukan standar baik yang bisa kita lakukan. Sebagai siswa, kita harus hadir di kelas meskipun sekarang ditantang pendidikan secara online. Kerjain tugas, teman-teman kiranya dapat amanah, jadi ke depan bakal jadi ketua OSIS, wakil, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota, dipercaya pada satu posisi tertentu, selesaikan dengan amanah itu dengan standar baik. Teman-teman mewakili sekolah dalam satu kegiatan tertentu, menjadi representasi SMP IT, Insan Harapan. Selesaikan tanggung jawab itu dengan standar baik. And that's it, itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is the good one enough? That's not enough, nggak cukup, teman-teman. Karena dia yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu. Let's be a better one. Ayo jadi yang lebih baik. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini adalah sebuah keniscayaan. Karena kalau enggak, kita harus masuk orang yang rugi, benar ya? Dan tahu demikian sunatullah yang ada. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita terus mengupgrade diri. Menjadi yang lebih baik. Jangan mau jadi manusia apa adanya, pastikan kita terus mengupgrade diri menjadi versi terbaik, lebih baiknya kita. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik aja cukup? Is a better one enough? That's not enough. Dunia ini makin borderless, teman-teman. Makin tanpa batas. Kita nih yang di Indonesia sekarang dengan satu kali klik bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Kita yang di Indonesia sekarang hanya dengan satu kali klik bisa tahu perkembangan anak muda seusia kita di belahan dunia lain.
di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, di Jepang, di Cina, di selatan dunia, Australia, New Zealand, hanya dengan satu kali klik, sekarang jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Kalau di zaman orang tua kita, mereka kesulitan mencari informasi, di zaman kita mabok dengan informasi. Benar ya? Sampai-sampai sekarang sulit membedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Mana yang kiranya baik, mana yang buruk, semuanya jadi bias. Ayo sama-sama kita pastikan, dari manapun latar belakang keilmuan, ke depan profesi yang teman-teman ambil, passion, hobi, skill, berbeda dalam hal ini tidak ada masalah, justru berbeda dalam hal ini ngebuat kita bisa saling kolaborasi, tapi ayo sama-sama kita pastikan, kita adalah yang terbaik di bidang kita. Be the best version of us. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, ini maju salah, mundur juga salah. Memperjuangkan sesuatu tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu enggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil, berdamai dengan realitas sosial yang justru itu dibuat oleh orang lain, didesain oleh orang lain. Ayo sama-sama kita pastikan kita menjadi versi terbaiknya kita. Pada akhirnya, better is better, lebih baik tetap menjadi lebih baik ketika ada yang terbaik. Ini menarik teman-teman, karena bicara tentang masa depan, ayo kita proyeksikan 9 tahun ke depan, tepat saat fixation bonus demografi terjadi di Indonesia. Ini zamannya teman-teman, silakan cek kira-kira nih, umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud bonus demografi adalah teman-teman yang hadir di sini? Terkhusus teman-teman yang saat ini sekolah di SMP, IT, Insan, Harapan. Kira-kira ke depan, 9 tahun ke depan, itu pengen ngelihat kondisi anak muda Indonesia kayak gimana. Karena diproyeksikan, betul bahwa kita dapat privilege bonus demografi, tapi ternyata ini nggak sepadan. Dengan bahasa International Labour Organization itu adalah nggak sepadan dengan tenaga ahli yang ada di Indonesia. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa apapun passion, apapun keahlian, skill yang ingin teman-teman latih, ayo kita pastikan kita adalah yang terbaik di bidang kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jadi terbaik aja cukup? Is the best one enough? Dalam kesempatan baik ini, Sarli ingin mengingatkan ke diri Sarli sendiri, sekaligus mengajak kita semua untuk naik satu tingkat lebih tinggi, be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada gading yang nggak retak, nggak ada manusia yang nggak punya salah, kita semua pasti punya khilaf. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng. Ini akan lekang dimakan oleh waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Ayo sama-sama kita buka. Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia mencatat karena finansialnya atau karena parasnya. Kita sama-sama tahu jawabannya. Karena impact dari kehadiran Nabi Muhammad dalam setiap lini kehidupan, yaitu bisa dirasakan lintas batas generasi sesudahnya. Ayo sama-sama kita keluar dari zona-zona eksklusivitas, hanya berpikir tentang diri sendiri, saya ke depan gimana, nanti tambah dewasa kira-kira kekayaan saya seberapa, tambah tua nanti kekuasaan saya seberapa, saya terus nggak akan selesai-selesai. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan masalah kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang membuatnya. Ayo kita ganti kata saya menjadi kata kita. Toh kalau ada hal yang membuat kita tidak sampai pada titik maksimalnya kita, itu hanya karena dua hal. Satu, ego. Yang kedua, greedy, tamak rakus. Selalu merasa nggak puas dengan apa yang kita punya. Dan dua-duanya berasal dari internal kita. Benar ya? Jadi kalau ada pertanyaan, apa dan siapa yang membuat kita tidak sampai pada titik maksimal kita dari 4 tingkat tadi, jawabannya adalah diri kita sendiri. Ayo kita ubah teman-teman, dari kata saya menjadi kata kita. Ini bukan lagi tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Dan saat kata saya diubah jadi kata kita, ini nggak ada alasan kita anak muda nggak ambil bagian. Dan saat kita mencoba untuk mengubahnya, semua pertanyaan jadi berubah.
Gimana kira-kira kita, kalau tadi kita sempat membahas bonus demografi, gimana kira-kira kita 9 tahun ke depan? Fixation bonus demografi, kira-kira ibarat ombak, kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak? Kira-kira kita hanya sekedar jadi pasar atau kita yang menjadi pemain di pasar kita sendiri? Kira-kira kita anak muda hanya sebagai objek atau kita subjeknya? Udah cukup anak muda jadi objek, teman-teman. Ini waktunya anak muda persiapkan diri sebagai subjek. Karena pada akhirnya sejarah gak akan pernah mencatat para penonton, sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan hasil pertandingan tidak akan pernah berubah ketika kita hanya terus menjadi penonton. Ayo pastikan kita menjadi pemain sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ayo ambil bagian sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Gimana kita 24 tahun ke depan, teman-teman? 100 tahun Indonesia Merdeka, 2045. Semua orang menggadang-gadang generasi emas dari sekarang. Bicara tentang generasi emas, ini bicara tentang generasi teman-teman. Coba cek umur teman-teman sekarang. 14 tahun, 15 tahun, 13 tahun, ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas adalah generasinya teman-teman? Satu abad Indonesia Merdeka akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Pertanyaannya adalah, di mana posisi Indonesia, di mana posisi bangsa, di mana posisi agama, di mana posisi kita anak muda kala itu? Apa kita masih jadi tuan di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita tanya, maka pertanyaan kuncinya adalah, terus kita bisa mulai dari mana, Kak Ser? Namanya juga kita anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman juga masih pas-pasan. Benar nggak? Dan ada orang bijak yang pernah bilang begini, teman-teman. Gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada dua teori perubahan besar di dunia ini. Satu revolusi, dua evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Kuncinya adalah kecepatan. Kita semua tahun 2021 ini akan masuk dalam industri 5.0. Industri society, dan bicara tentang industri society ini hanya tentang bicara 3 hal. Pertama adalah konektivitas, 2 kolaborasi, yang ketiga tentang kecepatan. Sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Kalau memang kecepatan menjadi salah satu kunci, ayo sama-sama kita ubah mindset-nya. Ayo kita taklukkan apa yang kita takutkan dengan cepat justru sekarang, saat teman-teman muda. Dan bicara muda, kita bukan bicara tentang usia. Bicara muda, kita bicara tentang pilihan sikap dan mindset. Pengen jadi manusia yang pesimis atau optimis. Pengen jadi manusia yang terus berada pada keputusasaan atau melihat ke depan dengan harapan. Kira-kira kalau memang harus menaklukkan apa yang kita takutkan, kira-kira nih yang ditakutkan oleh anak muda saat ini apa, teman-teman? Bob Sadino bilang dalam bukunya, dia meneliti tentang anak muda, menyebutkan bahwa ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya. Pertama adalah anak muda takut gagal. Anak muda nggak suka gagal. Yang kedua, anak muda takut atau khawatir dengan apa kata orang. Sedikit-sedikit kita akan berpikir, aduh nanti orang berkata apa ya? Mau ngupdate status, aduh nanti orang berkata apa ya? Teman-teman mau memulai sebuah proyek sosial, menginisiasi suatu proyek sosial, aduh nanti orang akan berkata apa ya? Teman-teman mau meninggalkan satu kebiasaan buruk, membiasakan satu kebiasaan baik, aduh nanti apa kata orang ya? Selalu berpikir tentang bagaimana lingkungan akan berkata terhadap kita. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Yang keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak suka dikritik, lebih senang diapresiasi. Kritik dan apresiasi harus balance, teman-teman. Terlalu banyak diapresiasi, tidak ada kritik, ini nggak sehat. Kita jadi nggak tahu di mana kesalahan kita dan apa yang harus diimprove selama kritiknya membangun. Terlalu banyak dikritik, tidak ada apresiasi, ini juga nggak baik. Kita jadi nggak tahu apa yang baik dari kita yang harus dilanjutkan. Kritik dan apresiasi ini harus balance. Dilalahnya, anak muda tidak suka dikritik, lebih sering diapresiasi. Karena egonya masih tinggi dan suka naik turun. Dari 5 hal tadi yang kita khawatirkan, kira-kira cocok nggak dengan kita? Nyaris cocok ya. Kalaupun tidak cocok semua tidak apa-apa. Setengahnya aja itu nyaris cocok. Setidaknya di Sarli. Kalau memang nomor satunya yang kita khawatirkan adalah kegagalan, ayo kita habiskan jatah gagal kita saat muda. Yang kita ubah mindset-nya, teman-teman. Karena yang ngebedain kualitas kita sebagai manusia ini bukan hardware-nya, tapi software-nya. Yang ngebedain kita nih, anak muda di Indonesia,
dengan anak muda di Eropa, ini bukan hardware-nya, tapi software-nya. Gak usah jauh-jauh antar negara, antara kita yang di Tangerang, kiranya saat ini teman-teman di Tangerang atau di Jabodetabek, dengan anak muda di pulau lain di Indonesia. Kalau tadi Aceh kasih video teman-teman di Kalimantan Barat, teman-teman di Sulawesi, teman-teman di Sumatera, teman-teman di Papua, ini bukan hardware-nya, tapi software-nya yang ngebedain kualitas kita. Kalau masalah hardware, teman-teman, ini anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dan janji Yang Maha Kuasa udah jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita semua diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Benar ya? Ayo sama-sama kita ubah software-nya. Cara pandang kita, mindset kita. Habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Atau mayoritas jatah gagal udah kita cicil pelan-pelan sejak muda. Toh orang sukses nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya, tapi pilihan sikapnya saat gagal. Memutuskan untuk bangkit atau menyerah. Kalau dia menyerah, dia selesai. Kalau dia bangkit, masih ada kesempatan untuk keluar sebagai pemenang. Apalagi kira-kira yang kita takutkan? Kasar, kita takut bicara di depan umum. Besok, cari gurunya, temukan skill-skill teknisnya, apa yang harus dipelajari, apa yang harus dilatih dalam dunia public speaking, segera mulai cicil. Setiap ada kegiatan, setiap ada agenda di sekolah, di organisasi, ambil bagian, lekatkan diri dengan tanggung jawab. Jadi MC, jadi moderator, mulai cicil dari sekarang. Kasar, kita pengen jadi entrepreneur, tapi belum paham yang namanya digital marketing. Besok, cari kelasnya, temukan mentornya di situ, mulai pelajari dari sekarang. Kak Ser, kita takut berenang. Besok cari kolam renangnya, bukan untuk tenggelam, cari gurunya di situ. Ayo kita pelajari. Apa yang selama ini kita takutkan, teman-teman? Ayo kita datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Bukan malah dijauhi. Makin kita jauhi, ini gapnya makin besar dan gak akan pernah selesai. Secara resiko ini jelas lebih besar. Tapi secara efektivitas waktu ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas, siap-siap. Dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Kasar, kayaknya cara kayak begitu nggak cocok deh dengan kita. Kita lebih senang berproses, pelan-pelan, penuh dengan kesabaran. Tidak ada masalah. Pakai cara yang kedua. Berubah, tapi pelan-pelan. Evolusi. Berubah secara pelan-pelan. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Persistence. Bahasa Indonesianya kita mengenal istilah konsistensi. Dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah, itu gampang. Yang sulit apa aja? Konsisten yang sulit. Benar nggak? Istiqomah yang sulit. Dari Harvard University Psychological Center-nya nyebutin. Kecerdasan paling tinggi pada manusia namanya adversity quotients, kecerdasan daya tahan. Ini posisinya di atas IQ, di atas EQ, di atas SQ. Kecerdasan daya tahan, daya juang kita mempertahankan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2. Baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan standar benar itu nggak berubah, teman-teman. Bahkan kalau kita boleh flashback dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, standar benar itu nggak berubah. Dalam hal ini Kak Sally senang sekali dengan satu quotation yang Kak Sally baca pas banget nih seumuran dengan teman-teman. Umur 14 tahun kelas 2 SMP. Saat itu Kak Sally dapat hadiah dari orang tua buku bibliografi, 2 buku bibliografi tentang riwayat hidup atau perjalanan seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher. Kata-katanya ini kala ini tentang mengubah dan dirubah dalam proses waktu yang lama atau evolusi. Kata Margaret Thatcher begini, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan ucapan kita, kata-kata kita, apa yang kita diskusikan. Kalau sekarang bentuknya online karena lebih banyak virtual, ya dia akan viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan.
yang kita bicarakan, yang kita diskusikan. Ini kan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi. Dari mata terbuka atau tertutup, terbuka lagi. Karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita. Karena demikianlah kurang lebihnya takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu lebih banyak mana mindsetnya diisi, diberi nutrisi, di feeding kira-kira dengan makanan yang kayak gimana. Dengan nutrisi yang kayak gimana, kira-kira apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan. Karena we are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Ini menarik teman-teman, data dari IDM Research Institute nyebutin bahwa tahun lalu anak muda Indonesia 2020 menghabiskan waktu 8-13 jam di internet. Ini waktu yang banyak teman-teman, nyaris setengah hari kita habis di internet. Dan wajar ketika semua hal sekarang dilakukan dalam Internet of Things. Bahkan pendidikan kita lakukan sekarang lewat virtual, benar nggak? Ngerjain tugas, jadi teman-teman silakan diisi kira-kira 8-13 jam habis waktu di internet itu untuk ngapain aja. Mungkin ada yang ngerjain tugas, mungkin ada yang menghadiri kelas, mungkin ada yang silakan main games, nge-YouTube, apalagi main sosial media. Silakan teman-teman yang tahu kira-kira 8-13 jam di internet kita ngapain anak muda. Tapi ternyata data dari The New Web menyebutkan Indonesia itu ditempatkan sebagai negara yang sosial medianya paling aktif ketiga di dunia, setelah Amerika dan Brasil. Kalau dua data ini kita gabungin, ketahuan teman-teman, irisannya adalah anak muda Indonesia kalau udah main di internet, mayoritas akan main di sosial media. Maka pertanyaan kuncinya, apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan di sosial media? Kira-kira lebih banyak mana nih yang mengarahkan mindset kita, ngelihat optimis, progresif, ngelihat ke depan, atau realistis, pesimis dengan ngelihat apa yang ada di sekitar kita? Lebih banyak mana yang kita baca, lihat, tonton, dengar, yang faedah atau unfaedah, yang hoax atau fakta? Kita sama-sama tahu jawabannya lebih gampang mana untuk viral dengan konten-konten sensasional atau konten-konten yang kayak kita lakukan hari ini. Kita sama-sama tahu jawabannya. Yang jelas, bicara Internet of Things, perkembangan teknologi, sosial media, dan segala anak turunannya, yang di tahun 2021 masuk industri 5.0 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, maka anak muda objeknya, anak muda juga subjeknya, teman-teman. Udah cukup kita berpikir sebagai objek, udah cukup orang-orang baik kayak teman-teman mainnya di pinggiran, ini waktunya kita main ke tengah. Persiapkan diri teman-teman untuk menjadi bagian dari pemain sesuai dengan kapasitas teman-teman. Kalau cita-citanya pengen jadi dokter, be the best version of you. Cita-citanya pengen jadi researcher, peneliti, be the best version of you. Teman-teman terinspirasi dari kakak-kakak ACT di sini, pengen jadi mereka yang bergerak dalam dunia social project, be the best version of you. Jadi versi terbaiknya teman-teman. Sesuai dengan kapasitas dan kelebihan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada teman-teman. PR terbesarnya adalah segera temukan potensi itu dan maksimalkan itu menjadi titik best version of us. Naik satu tingkat lebih tinggi, be an excellent one. Yang kehadiran kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi mampu ngasih lebih banyak impact untuk orang-orang sekitar kita. Karena pada akhirnya kita boleh punya banyak pencapaian, teman-teman. Menang A, menang B, juara A, juara B, tidak ada masalah. Itu satu hal yang baik. Melengkapi portfolio kita, itu satu hal yang positif. Tapi ternyata sejarah mencatat pencapaian terbaik yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah ketika kehadirannya bisa ngasih manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Artinya dia selesai dengan dirinya sendiri. Ayo sama-sama kita pastikan target kita adalah di titik excellent tadi. Dan untuk menutup ini sebelum kita diskusi teman-teman, di tengah masa pandemi di mana kita semua ditantang untuk belajar, mengajar, semua kegiatan sekarang dilakukan dari rumah, ayo sama-sama, dan tantangan terbesarnya adalah lebih banyak waktu leye-leye. Kalau di sini disebut dalam tema kita rebahan, tidak ada masalah, justru ini adalah tantangan. Ada orang bijak yang bilang, di balik sebuah krisis pasti keluar para pemenang baru. Dan kalau ada kelompok umur yang paling siap keluar sebagai pemenang dari krisis multidimensi sebagai impact dari COVID-19 ini, jawabannya adalah anak muda. Karena anak muda adalah
kelompok umur yang paling responsif dan adaptif dengan yang namanya Internet of Things. Ayo sama-sama kita pastikan, di tengah kondisi kayak begini, kita adalah anak muda yang produktif, bukan anak muda yang sibuk sekedar sibuk. Dan ada perbedaan yang sangat jauh antara manusia yang produktif dan manusia yang sibuk. Manusia yang produktif fokus ngerjain apa yang menjadi target, cita-cita, goal, dan visinya. Sedangkan manusia yang sibuk, ini semuanya dikerjain. Hari ini viral A, kita ikut. Besok trendingnya B, kita juga ikut. Lusa hype C, kita juga ikut. Sama-sama terlihat beraktivitas dan berkegiatan. Bisa jadi aktivitasnya sama, bisa jadi kegiatannya sama, tapi tunggu, 3, 4, 5 tahun ke depan, maka jelas, beda pencapaiannya, beda hasilnya, beda juga impact yang dihasilkan. Ini waktu yang paling tepat untuk mulai refleksi, kita pertanyakan ke diri kita sendiri, jangan-jangan selama ini kita adalah manusia yang sibuk, bukan manusia yang produktif. Apa memang udah jelas targetnya apa? Karena yang turun ke lapangan itu banyak, teman-teman, tapi yang punya goal itu sedikit. Yang ikut bertanding itu banyak, tapi yang punya visi itu hanya segelintir orang. Pastikan teman-teman adalah manusia yang produktif, yang jelas goal, visi, target, cita-cita ke depannya apa. Dan untuk jangan ulangi kesalahan Kak Sherly. Kak Sherly awal mula kuliah saat itu adalah manusia yang sibuk. Kak Sherly harus akui, 1 tahun Kak Sherly kuliah, Kak Sherly adalah manusia yang sibuk sampai akhirnya ditegur oleh salah seorang mentor, diingatkan bahwa pastikan kamu menghabiskan waktu share. Saat itu Kak Sherly ditegur oleh salah seorang mentor menjadi manusia yang produktif. Dan untuk menjadi manusia produktif, maka jawab 4 pertanyaan ini. Ayo sama-sama kita cek, kalau kita bisa jawab 4 pertanyaan ini, tandanya we are on the track, kita udah on the track, tapi kalau belum bisa jawab pertanyaan ini, hold on, tahan dulu. Ini waktu yang paling tepat untuk mencoba refleksi ke diri sendiri. Jangan-jangan ini orang sibuk dan yuk kita segera ganti menjadi manusia-manusia produktif. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? Kita ini siapa di masa depan, teman-teman? Dan yang namanya masa depan, 5 menit lagi juga masa depan, 10 menit lagi juga masa depan, betul nggak? Tahun depan juga masa depan, 5 tahun lagi juga masa depan. Kira-kira, tetapkan targetnya, kira-kira 5 tahun atau tahun depan, kira-kira teman-teman ini adalah siapa? Dan menjawab pertanyaan ini, minimal dengan SMART Goal Setting, SMART. Asli cepat aja, supaya kita bisa lebih banyak diskusi. S-nya spesifik, M-nya measurable. Harus spesifik, harus terukur. Di masa depan kita adalah orang yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah, bermanfaat dalam bidang apa? Bagaimana mengukur kebermanfaatan kita? If we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, kita nggak bisa nge-improve-nya. Kasih batasan waktu. Masa depan itu berapa lama dari sekarang? Di sini ada teman-teman ACT yang sudah memfasilitasi kita semua untuk setidaknya memulai dari hal paling kecil yang bisa kita lakukan. Nanti teman-teman ACT bakal presentasi. A-nya achievable. Kira-kira nih dengan resources yang kita punya, itu bakal bisa kita achieve nggak ya? Kita mulai ngelihat resources yang kita punya apa? Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita? R-nya realistik, bukan menjadi manusia realistis, tapi lebih ke membaca lingkungan sekitar. Kira-kira strategi apa yang paling tepat untuk kita pakai? Setelah kita tahu SMART Goal Setting-nya, segera temukan motivasi terbesar dalam diri. Dan ini bagian paling penting yang nggak boleh kelewatan, teman-teman. Orang yang nggak punya motivasi, ini gampang untuk digoyang. Sekali ketemu tantangan, sekali ketemu rintangan, ketemu challenge, ini gampang untuk berbalik badan. Dan yang namanya motivasi, ini selalu mulai dari diri sendiri. Nggak ada motivasi mulai dari orang lain tuh nggak ada. If we gather, kalaupun kita ngumpulin all the best mentors, all the best motivators all over the world, kita ngumpulin mentor-mentor terbaik, motivator-motivator terbaik di seluruh dunia sekalipun. Kalau motivasi nggak boleh dari sendiri, ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Pastikan motivasi itu mulai dari diri sendiri, yang dari luar itu namanya pemantik. Dan alasan seseorang punya motivasi besar dalam diri, dalam memperjuangkan sesuatu, ini cuma tentang 3 hal. 1, rasa sakit yang dia miliki. Yang kedua, harapan yang dia lihat ke depan. Dan yang ketiga, saat rasa yakinnya terhadap satu hal itu udah lebih tinggi dari rasa takutnya. Segera temukan 1 dari 3 hal itu dalam diri teman-teman dan segera mulai. Yang kedua, segera jawab pertanyaan, siapa kita sekarang? Dengan segera kenali diri, kira-kira potensi kita di mana, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Setelah ini terjawab, jawab pertanyaan ketiga, how, bagaimana.
kita punya waktu 5 tahun nih, misalnya kita kasih batasan waktu 5 tahun. Pecah target 5 tahun tadi menjadi target tahunan menjadi target bulanan, mingguan, harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan namanya produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Kita pengen misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan kita adalah penulis international bestseller. Then go get it. Untuk menjadi seorang penulis kira-kira syaratnya apa aja? Mulai penuhi satu persatu. Kita pengen nanti Kak Sherly kuliahnya itu tidak lagi merepotkan orang tua, tidak menggunakan dana dari orang tua, dapat beasiswa dan gak tanggung-tanggung ke Eropa. Dan go get it. Untuk ke sana kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan? Persiapkan dari sekarang. Karena kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap, teman-teman. Segera pecah syarat-syarat tadi menjadi target tahunan dan segera kejar itu. Dan terakhir, nomor 4, pertanyaan ini menurut Kak Sherly adalah yang paling pamungkas, yaitu kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, teman-teman. Waktu kita terlalu berharga untuk hanya sekedar dihabiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Kak Sherly izin mengutip perkataan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bermain-main, makan, bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, dan dikasih ini hati untuk berempati. Ayo sama-sama kita kolaborasikan keduanya, dan siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Toh, Hasan Albana juga bilang, gak ada perubahan besar di dunia ini terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Dan anak muda itu adalah teman-teman. Silakan cek perubahan besar apa di dunia ini yang terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Pada akhirnya nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, teman-teman. Yang ada adalah langkah kitanya yang terlalu pendek. Nggak ada visi yang terlalu besar. Yang ada misi kitanya yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka target, visi, goal, dan cita-cita itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kesiapan kita. Saya pikir demikian. Semoga setidaknya ada hal positif yang bisa diambil. Kalau ada hal positif diambil, yang tidak baik ditinggalkan bersama Sherly. Dan di sisa waktu yang ada, saya sangat terbuka pada diskusi. Silakan dikembalikan dulu pada Mbak Fitri. Masya Allah, Kak Sherly luar biasa. Sangat menginspirasi, benar-benar apa ya teman-teman ya, terpukul ya hati kita ya, tersadarkan bahwasannya hari ini kita ngapain aja di rumah, udah ngapain aja di rumah, udah produktifkah hidup kita? Ternyata masih jauh ya teman-teman ya, kita masih mungkin hidup dengan terpuruk karena pandemi, pengen temu teman-teman di sekolah tapi tidak kunjung juga ya. Gak apa-apa teman-teman, kita hari ini sudah memiliki semangat baru nih. Kita sudah ada semangat baru, sudah diinspirasi oleh Kak Sherly juga. Nah teman-teman, sudah saatnya nih teman-teman mau diskusi apa aja yang ada di benak teman-teman, yang selama ini mungkin menjadi kendala teman-teman dalam berprestasi, mungkin seperti itu. Silahkan teman-teman chat di kolom Zoom-nya, kakak akan bacakan. Oke? Sudah ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya belum ada sambil menunggu nih, oke, kakak yang bertanya. Bentar ya. Baik, Kak Sherly mau tanya, sejauh ini apa sih tips dari Kak Sherly tentang keistiqomahan supaya kita itu menjadi be the best version of you gitu. Baik, tips istiqomah ya. Pertama saya ingin sampaikan gini teman-teman. Ini mungkin bukan jawaban terbaik yang bisa dipakai semua orang, tapi setidaknya Sherly berupaya untuk melakukan ini ke diri Sherly. Jadi sekiranya ini cocok, silakan dipakai. Karena namanya manusia ya, naik turun semangat adalah hal yang wajar. Iman aja naik turun, apalagi semangat. Ya benar nggak Mbak Fitri? Benar ya. Benar jadi banget. Semua yang kita diskusikan hari ini itu
teman-teman yang menentukan ini mana yang paling cocok dengan teman-teman atau ini kurang cocok dengan teman-teman. Jadi the last weapon, the last filter itu ada di diri teman-teman. Kalau setidaknya di Shirley, ketika sudah memutuskan sesuatu, ketemu motivasinya, dan biasanya nggak akan memulai kalau nggak jelas motivasinya apa. Jadi temukan dulu motivasinya, karena kalau nggak ada motivasi, nggak jelas kenapa kita harus melakukan itu, ini gampang untuk nggak konsisten itu gampang, karena sekedar ikut-ikutan, wah kayaknya lagi seru nih ngerjain ini, ikut. Nanti pas lagi nggak ngetren lagi, otomatis kita tinggal. Temuin dulu alasan, kenapa kita harus ngelakuin itu. Wah sekarang lagi seru nih jualan online, ikut jualan online. Nanti waktu udah nggak trennya lagi, akhirnya kita tinggalin. Tanya dulu, kita beneran apa enggak, apa alasannya. Setelah itu ketemu, setidaknya itu yang saya lakukan, maka ada 3 hal, bukan 3 hal ini bukan hanya 3 hal, setidaknya 3 hal minimal. Dari Shirley, mungkin di sini ada senior-senior kita yang akan atau ingin menambahkan. Shirley sangat terbuka. 3 hal yang setidaknya bisa, kalau di Shirley ini it works, ini bisa. Setidaknya kalaupun kita healing, istirahat sebentar ya nggak apa-apa, nanti balik lagi. Rebahan, ya udah rebahan secukupnya, bukan rebahan terlalu banyak gitu ya, sesuai dengan tema kita, rebahan secukupnya, terus balik lagi. Healing bukan exit teman-teman. Saat kita istirahat, nggak apa-apa, istirahat sebentar, terus balik lagi on the track. Karena kita udah netapin dari awal target kita di sana. Sekalinya kita capek, ya nggak apa-apa, istirahat dulu sebentar. Namanya kita manusia, pikiran kita butuh untuk istirahat, butuh haknya, badan kita juga butuh haknya untuk diistirahatkan. Tapi 3 hal ini selalu dilakukan ketika semangatnya udah mulai turun, udah mulai leye-leye, udah mulai pengen rebahan berlebihan. Yang pertama adalah miliki kontrol sosial. Kontrol sosial ini adalah orang yang target, visi, goal, cita-cita itu sama. Nah, dilalahnya kita belum bisa mendefinisikan apa cita-cita kita, apa goal kita. Dalam hidup kita sebetulnya memperjuangkan apa. Jangan-jangan yang selama ini kita perjuangkan adalah visinya orang lain. Ketika bagian itu yang kita bingung ya, kita juga bingung mencari kontrol sosial. Kontrol sosial ini adalah orang yang punya visi, goal, cita-cita kurang lebih 11-12 sama dengan kita. Saat teman-teman udah dapat, ini segera gandeng mereka jadi kontrol sosial. Ring pertama. Sehingga saat kita berada di bawah, udah mulai malas, leye-leye, udah mulai nggak istiqomah, udah mulai nggak konsisten, ini akan ada kontrol sosial kita yang ngingatin. Saya udah cukup leye-leyenya. Tujuan kita di sana masih jauh. Ayolah kita mulai lagi. Akan ada yang menarik tangan kita lagi. Saat kita berada di atas, biasanya ketika teman-teman kiranya udah berprestasi, karya teman-teman dipuji, ego tinggi, jumawa besar kepala, sombong. Namanya manusia, nafsu kan ada. Naik turun saat berada di atas, ini terjadi. Akan ada kontrol sosial yang ngingetin. Share, jangan terlalu tinggi, share. Tujuan kita bukan di sana, tujuan kita di sana, masih jauh. Ayo kita mulai lagi, akan ada yang merangkul kita lagi. Saat berada di bawah nggak terlalu merasa rendah, saat berada di atas juga nggak terlalu merasa tinggi. Prosesnya sangat terukur. Dan yang kedua, cari komunitasnya. Orang bijak pernah bilang teman-teman, bergaul dengan minyak wangi, kita penjual minyak wangi, kita sedikit-sedikit dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, ya sedikit-sedikit kita dapat bau besinya. Bergaul dengan para penghafal Quran, sedikit-sedikit dapat cipratan hafalannya. Bergaul dengan para entrepreneur, sedikit-sedikit dapat strategi mereka untuk mengambil pasar, bagaimana mereka mengeksekusi ide dan gagasan, bagaimana sedikit-sedikit dapat bagaimana mindset dan pola pikir seorang entrepreneur. Kita adalah dengan siapa kita bergaul, teman-teman. Pengen tahu karakter kita, cek 5 orang terdekat kita, itu karakternya kayak gimana, maka kitalah manusia ke-6-nya. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kitalah pencuri ke-6. Bergaul dengan 5 orang penghafal Quran, kitalah penghafal Quran ke-6. Bergaul dengan 5 orang penggibah, kitalah penggibah ke-6. Bergaul dengan 5 orang berintegritas, kitalah yang berintegritas ke-6. Cek 5 orang terdekat kita, maka kurang lebih kayak begitulah karakter kita. Dan dalam hal ini, memutuskan kita pengen berada di komunitas mana, ini kayak memutuskan kita pengen berada di komunitas Raja Wali atau Bebek. Jelas, Raja Wali dan Bebek ini habitatnya beda, kebiasaannya beda, mindsetnya beda, semuanya beda. Raja Wali itu habitatnya di atas, tempat tinggalnya memang di atas. Sekali ngelihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun, dia cengkeram mangsanya. Kalau nggak dapat, meleset sedikit. Kalau memang nggak dapat, dia akan naik lagi ke atas.
Karena memang habitatnya di atas. Kalau bebek kira-kira habitnya gimana? Ngekor, benar nggak? Satu ke kanan, semua ke kanan. Satu ke kiri, semua ikut ke kiri. Teman-teman pengen nangkap bebek, gampang. Tangkap aja bebek paling belakang, teman-teman udah dekat dengan komunitas bebek. Teman-teman pengen ngarahin bebek, gampang. Arahin aja bebek paling depan, yang belakang akan ikut dengan sendirinya. Silakan teman-teman pilih, kira-kira pengen berada di komunitas yang kayak gimana. Tapi yang jelas, pengen jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek, pengen jadi bebek. Jangan mimpi jadi Raja Wali. Ini dua komunitas yang berbeda. Yang ketiga, segera cari mentornya. Seorang sukses pernah bilang, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia bisa melihat dan memandang apa yang raksasa itu lihat dan pandang. Teman-teman, kita anak muda, kita lah kurcaci itu. Ilmu sedikit, wawasan sempit, pengalaman pas-pasan. Kita lah kurcacinya. Harus sama-sama kita akui. Kalau kita kurcacinya, segera cari raksasanya. Teman-teman senang dalam dunia pendidikan, cari mentornya. Teman-teman ke depan pengen jadi misalnya apa? Pengen jadi entrepreneur, cari mentor bisnisnya. Teman-teman pengen kayak kakak-kakaknya di sini, menjadi relawan, segera cari mentornya. Teman-teman pengen melanjutkan kuliah ke luar negeri, cari mentornya dari sekarang. Mentor yang akan menunjukkan ke teman-teman kira-kira jalan mana yang paling efektif untuk dilalui. Kita akan terhindar setidaknya dari kesalahan-kesalahan si mentor dahulu, sehingga kita mulai bisa melakukan tindakan preventif. Dan kalaupun kita udah tidak istiqomah atau tidak konsisten, udah mulai nih melenceng-melenceng, mentor akan melihatkan ke kita sisi-sisi yang sebelumnya itu bukan umur kita harusnya bisa melihat sisi itu. Tapi karena kita punya mentor, alhasil kita bisa melihat look broader. Karena pintar dan bijak ini dua tingkat yang berbeda, teman-teman. Dengan punya mentor, setidaknya kita bermain logika, bukan lagi bermain perasaan. Saya pikir demikian, dikembalikan dulu ke Mbak Fitri. Silakan. Masya Allah, sudah terjawab ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak Sherly, mood booster Kak Sherly agar tetap semangat dan termotivasi setiap harinya apa ya Kak? Mood booster. Mood booster Sherly ya? Sherly juga bingung. Yang jelas saya ingin sampaikan begini teman-teman. Saat kita punya target, maka semangat itu akan ada. Pekerjaan paling baik kan adalah pekerjaan yang diselesaikan. Maka pekerjaan itu belum selesai kalau belum sampai sesuai dengan target. Maka ini belum selesai. Sehingga semangat itu harus akan ada. Kan ada semangat dari internal, semangat dari eksternal. Kalau teman-teman kiranya bisa mengambil semangat dari eksternal, misalnya dengan nonton YouTube, video-video motivasi, atau dengan membaca buku, tidak ada masalah, itu semangat dari eksternal. Tapi ada satu semangat yang itu jauh lebih sustain ketika kita punya tipikal semangat kayak begitu adalah semangat dari internal. Semangat itu ada dalam diri teman-teman, dan semangat dari dalam diri teman-teman, motivasi yang besar, atau istilahnya fire in the belly, itu alasan munculnya cuma karena 3 hal yang tadi sempat kita bahas. Segera temukan dulu 3 alasan itu, atau 3 kenapa teman-teman harus memperjuangkan itu, satu hal itu, maka teman-teman punya fire in the belly. Kalaupun ada cemoohan orang mulai berkata, orang mulai ngejauh, mulai ada tantangan, teman-teman tahu bahwa you are on the track. Kita berada pada tracknya. Justru ketika nggak ada tantangan itu kita bertanya nih, jangan-jangan kita tidak sedang memperjuangkan sesuatu. Jangan-jangan kita nggak lagi on the track nih. Kok aman-aman aja? Jangan-jangan kita di zona nyaman kita. Jadi kalau dari Sherly lebih senang berpegang pada yang kedua, punya fire in the belly. Jadi kita tidak rely on others. Semangat kita tidak ditentukan dari sesuatu yang di luar kita. Karena kalau ada 2 hal yang paling bisa kita atur di dunia ini teman-teman, 1 mindset kita, 2 pilihan sikap kita. Kita nggak bisa ngatur pilihan sikap itu, keputusan orang. Pilihan sikap orang tuh nggak bisa. Selesai acara ini, Kak Sherly dan teman-teman ACT nggak bisa atur nih teman-teman mau ngapain, mau ikut berdonasi apa enggak, teman-teman mau mengambil berapa poin dari hal yang kita diskusikan hari ini, nggak bisa. Semua ada di mindset teman-teman, semua ada di pilihan sikap teman-teman. Bayangin saat letupan api yang luar biasa itu adanya dari dalam diri teman-teman. Semangat itu ada dalam diri teman-teman, bukan dari luar. Maka bayangkan sebesar apa
energi atau eksponensial energi yang bisa teman-teman hadirkan, bahkan bukan untuk diri teman-teman sendiri, untuk orang-orang sekitar teman-teman. Sekiranya belum sampai di titik itu udah ada masalah, mulai dulu dari apa yang bisa kita ambil dari luar. We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, diskusi, dan dengan siapa pada akhirnya kita berbicara. Maka segera cek selama ini, jangan-jangan karena kita anak muda nih, lebih baik menghabiskan waktu sekarang di sosmed, Internet of Things, jangan-jangan akun-akun yang kita follow adalah yang ngebuat kita terus merasa insecure. Jangan-jangan akun-akun yang kita follow bukan yang mengarahkan kita ke cita-cita kita. Teman-teman pengen jadi entrepreneur, segera follow para entrepreneur muda sekarang siapa. Teman-teman pengen jadi gamers nomor 1 se-Asia Tenggara, ikutin sekarang, follow siapa gamers nomor 1-nya. Teman-teman pengen jadi YouTuber yang bicara tentang misalnya Islamic value nomor 1 sekawasan Asia, segera cek sekarang siapa anak muda yang bicara ngomong kayak begitu. Otomatis mindset-nya akan kebentuk dengan sendirinya. Dilalahnya sekarang target kita besar yang kita follow adalah video-video prank. Ya ini kan berkebalikan. Segera cek apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan, maka itu yang akan ngebentuk mindset kita. Di awal ketika kita mengubah banyak hal, kita pengen menuju A, segera diubah, mulai dari asupan mindset-nya, mulai dari kawan-kawannya, ini akan berat awalnya. Tapi ini hanya tentang pembiasaan teman-teman. Dan gak ada proses penempaan yang gampang, itu gak ada. Toh besi baru bisa dijadikan pedang, itu setelah ditempa. Benar nggak? Dan bedanya antara berlian dan arang, ini jelas. Mau cari berlian kita tahu carinya di mana, mau cari arang kita juga tahu harus pergi ke pasar. Padahal senyawa penyusunnya sama-sama C, sama-sama karbon. Senyawa penyusunnya sama, tapi yang satu harganya melambung tinggi, yang satu ya arang. Bahkan ada pepatah yang mengatakan kalau udah patah arang ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini adalah karena yang satu ditempa, yang satu enggak. Dan karakter seorang pemenang itu ditempa dengan kebiasaan-kebiasaan, bacaan, tontonan yang dilihat teman-temannya, itu juga ditempa dengan yang berbeda dengan mereka yang istilahnya adalah the loser, pecundang. Pastikan ini tentang keputusan. Teman-teman memutuskan menjadi para pemenang, bukan menjadi para loser. Saya pikir demikian. Semoga sudah menjawab. Dikembalikan dulu pada Mbak Fitri. Saya mohon izin karena 9.45 sudah diingatkan harus keluar. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Mohon maaf, Sherly, kalau ada yang kurang berkenan di sini. Semoga COVID-19 selesai, kita bisa bertemu dan silaturahim secara langsung. Dikembalikan dulu pada Mbak Fitri. Saya izin tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Fitri. Masya Allah, terima kasih kepada Mbak Sherly yang mungkin tadi itu pertanyaan terakhir, dan saya pikir teman-teman semuanya pertanyaan teman-teman di kolom chat itu sudah terjawab oleh Mbak Sherly secara secara keseluruhan ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman sudah dapat solusinya, teman-teman sudah dapat inspirasi apa yang harus dilakukan setelah ini, tentu teman-teman sudah dapatkan itu. Kak Sherly boleh closing statement terakhir untuk semangat yang membara buat teman-teman Kak Sherly. Kalau dari saya singkat aja teman-teman, bahwa the future is unpredictable. Betul bahwa masa depan itu tidak pasti. But the best way to predict our future is created now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, itu adalah diri kita sendiri. The most responsible person for our future is us ourselves. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita. Maka ayo sama-sama kita pastikan, kita mendesain masa depan kita sesuai dengan kapasitas kita. Dan saya mengamini apa yang Denzel Washington katakan, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk dapetin sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka ayo kita upayakan, kita ikhtiarkan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil yang juga di atas rata-rata. Saya pikir demikian. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman ACT dan dari sekolah SMP IT Insan Harapan. Dikembalikan dulu pada Mbak Fitri. Saya sekaligus pamit undur diri ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Dan Mbak Sherly, semoga dilancarkan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Iya Kak. Insya Allah. Terima kasih Kak Sherly. Inspirasinya sangat luar biasa teman-teman.
banyak sekali yang dapat kita yang harus kita aplikasikan sebenarnya. Ini sudah narasi yang banyak sekali yang disampaikan Kak Sherly. Mulai saatnya hari ini kita aplikasikan teman-teman satu persatu, kita catat langkah-langkah kita ke depan. Kita rebahan aja atau rebahan yang produktif ya gitu. Sudah mulai teman-teman kita catat. Oke teman-teman, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik. Sabar Darmawan, silahkan pilih. Kita mau jadi anak muda yang seperti apa di masa depan ini? Mau yang pesimis, realistis, atau yang optimis? Nah, itu kita yang tentukan. Nah, mulai saat ini teman-teman, mari upgrade diri. Jangan jadi manusia yang apa adanya. Jadilah manusia yang terbaik, teman-teman. Karena hidup kita cuma sekali. Benar ya, teman-teman? Ingat, teman-teman, sejarah tidak akan mencatat para penontonnya. Tapi sejarah akan mencatat para pemainnya. Silahkan, teman-teman, kita ambil peran bersama. Kita mencatat sejarah terbaik dalam hidup kita. Untuk umat ini, untuk bangsa ini, dan untuk amal jariah kita di yaumil akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Nah, teman-teman, mungkin setelah ini kita ada sesi foto ya. Boleh teman-teman hidupkan videonya biar terekam semua ini wajah teman-teman, biar kita bisa ingat kembali, mengenang kita pernah melakukan webinar bersama. Ya, per slide ya, mungkin kita akan foto bareng. Silakan teman-teman hidupkan videonya. Baik, Masya Allah. Ibu-ibu juga antusias, adik-adik, Masya Allah, luar biasa ibu-ibu. Oke, sudah mulai ya, senyum. Ya, slide 1 dulu ya, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1, ya, belum hidup semua ini ya. Ayo, tampilkan muka terbaiknya. Senyum ya, senyum 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Wah, pada tutup semua ini videonya. Kita foto namanya aja kali ya. Ya, slide ketiga silakan dibuka videonya teman-teman. Oke, sudah difoto ya. Slide keempat. Baik, sudah difoto. Ya, semua. Sampai ke 8 slide sudah kita foto semua teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Nah teman-teman semuanya saya akan infokan hari ini. Saya akan infokan bahwa saat ini donasi untuk bencana alam Indonesia yang terkumpul dari sekolah SMP IT Insan Harapan sudah sebesar 19.560.000. Alhamdulillah teman-teman, ini sangat luar biasa. Hanya seminggu penggalangan sudah mencapai seperti ini teman-teman. Semoga ini menjadi amal jariah bagi teman-teman semua yang sudah peduli terhadap saudara-saudara kita dan menjadi keberkahan bagi sekolah karena memfasilitasi dan mendukung program untuk bencana nasional ini teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Telah berakhirlah pula webinar kita hari ini. Saya mohon maaf teman-teman jika terdapat banyak kesalahan sana dan sini teman-teman. Saya mohon undur diri. Dimaafkan nggak nih teman-teman? Dimaafkan Kak. Dimaafkan ya. Alhamdulillah hari ini acara kita lancar. Ibu, Bapak, terima kasih atas supportnya. Akhirul kalam. Terima kasih Kak Fitri. Ya Ibu, kita tutup dengan lafaz basmalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam.